Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang bahasa pemrograman. Pertama, sebelum membuka kami memperkenalkan diri. Saya Musani Saputra. Di sini ada rekan-rekan saya, mungkin kalian semua sudah kenal. Mungkin tidak memperpanjang waktu lagi, langsung kita masuk ke materi pertama, yaitu pengantar algoritma komputer yang akan disampaikan oleh teman kita, Pemas dan Indra Gunawan. Padanya silakan. Bolehlah Gunawan nih. Ya, tentu saja. Algoritma adalah urusan langkah-langkah logis dan struktur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Algoritma biasanya ditemukan dalam bidang ilmu komputer, matematika, dan sains. Algoritma dapat diaplikasikan melalui program komputer ataupun diproses secara manual dalam teknologi informasi. Algoritma digunakan untuk mengoptimalkan proses penghitungan, pengolahan data, dan keamanan data di dalam sistem komputer. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar algoritma komputer. Yang pertama ada urutan. Urutan dalam algoritma adalah langkah-langkah yang harus diikuti secara teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan contoh itu kayak urutan bikin kopi, kan yang pertama itu masukkan air putih, masukkan gula, masukkan kopi, lalu sebelum kopi air panas. Nah, itu contoh urutan dalam algoritma. Yang kedua ada yang kedua ada fungsi dalam algoritma. Fungsi dalam algoritma adalah blok kode yang terpisah dan dapat dipanggil dari bagian lain dari program. Fungsi dapat menerima argumen dan membalikan nilai yang memungkinkan kita untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Contohnya itu kayak Python Gap, hitung. Nah, contohnya itu kayak bikin susah. Contohnya itu Nah, contohnya kita masukkan kode kayak ini. Di sini
Kalau kita masuk ke ini fungsinya adalah untuk menghitung luas segitiga yang memiliki parameter alas dan tinggi. Yang kemudian ada modularitas. Modularitas adalah konsep pemrograman yang memisahkan program menjadi modul atau bagian-bagian yang lebih kecil. Modul-modul tersebut yang sudah terpisah tadi dapat saling berinteraksi dan membentuk sebuah program yang lebih besar dan kompleks. Kemudian ada rekursi. Rekursi adalah teknik pemrograman di mana semua fungsi memanggil dirinya sendiri. Rekursi dapat berguna dalam situasi-situasi di mana solusi masalah dapat dipecahkan menjadi sub-masalah yang sama dengan masalah awalnya. Rekursi memungkinkan kita untuk mengekspresi solusi secara elegan dan mudah dibaca. Kemudian algoritma pencarian. Algoritma pencarian itu ada beberapa. Yang pertama itu ada linear search. Linear search ini dilakukan pengulangan untuk memeriksa satu persatu elemen dalam array. Jika elemen tersebut sama dalam nilai yang dicari, kembalikan indeksnya. Jika sudah mencapai elemen terakhir dan nilainya belum ditemukan, kembalikan nilai 1. Yang kedua ada binary search. Kemudian ada algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan yang pertama ada selection sort. Yang kedua ada bubble sort. Yang ketiga insertion sort. Yang keempat empty sort. Yang kelima ada quick sort. Kemudian ada notasi Biko. Notasi Biko adalah sebuah notasi matematika yang digunakan untuk menyatakan kompleksitas waktu atau ruang dari sebuah algoritma. Kemudian ada kompleksitas waktu dan ruang yang sangat penting dalam analisis algoritma karena dapat membantu memilih program yang paling efisien dan menyelesaikan masalah dalam waktu tertentu. Dan kita akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya materi kedua yaitu tentang sejarah pemrograman. Sejarah pemrograman ini berasal dari kata antiketra yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Antiketra itu merupakan kalkulator yang menggunakan beberapa tuas dan konfigurasi untuk menjalankannya. Jika bahasa pemrograman berasal pada tahun 1822, yaitu dengan diciptakan mesin yang bernama difference engine yang diciptakan oleh Charles Babbage. Dia merupakan seseorang mahasiswa yang berasal dari Universitas Cambridge, Inggris. Mesin yang diciptakan oleh Charles Babbage hanya bisa mengeluarkan satu jenis output. Kemudian 10 tahun setelah perjalanan mesin yang diciptakan oleh Charles Babbage diteruskan oleh anaknya yang bernama Henry Prevost. Di sini Henry Prevost menciptakan kopian dari perhitungan mesin dan mengirim ke berbagai institusi dunia. Ayo. Dengan tersebarnya algoritma mesin Prevost, perkembangan semakin terjadi. Di tahun 1854, dia menemukan sistem logika yang disebut logika modern. Logika ini menyatakan hubungan lebih besar, lebih kecil, sama dengan tidak sama. Pengembangan logika ini terus berkembang dari tahun ke tahun, hingga seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad membuat sebuah mesin kalkulator linear dengan nama Zeppelin pada tahun 1935. Kemudian pada tahun 1939, Rusia dipanggil untuk mengabdi pada militer dengan membuat Z2. Z dilanjutkan dengan Z3 dan Z4.
Ketika sedang mengembangkan sipol, Yusuf sadar bahwa bahasa pemrograman dengan bahasa mesin terlalu rumit. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya kumpulan kode 0 dengan 2. Apa yang tidak setelah melakukan penelitian selama setahun, pada tahun 1945 barulah tercipta bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu Van Kartul atau Van Kartulus. Dengan Van Kartul, terbukti bisa menciptakan mesin catur komputer pertama di Indonesia. Short code dicetuskan pada tahun 1949 sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama untuk mengembangkan komputer elektronik yang diciptakan oleh John Maury. Namun programnya harus ditranslasikan ke dalam bahasa mesin setiap dijalankan. Ini membuat kinerja program dalam memproses kode memakan waktu yang cukup lama. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. 3. Oke, sidang membahas generasi bahasa pemrograman dibagi menjadi 5. Itu generasi pertama pada tahun 1950 sampai 1960, itu bahasa pemrograman mesin dan assembly. Definisi bahasa mesin menyatakan bahwa bagi komputer untuk memahami perintah yang disediakan dalam bahasa tingkat tinggi seperti Java, C++, Python. Konversi bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin terjadi dengan menggunakan penerjemah atau kompilasi. Yang kedua, assembly. Definisi bahasa perakitan menyatakan bahwa ia bertindak sebagai jembatan antara bahasa mesin dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Dibandingkan bahasa mesin, bahasa perakitan lebih mudah dipahami digunakan. Namun itu lebih rumit daripada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa perakitan disebut sebagai bahasa tingkat rendah karena lebih dekat ke tingkat perangkat keras. Generasi kedua pada 1960 sampai 1970, yaitu bahasa pemrograman Fortran dan COBOL. Pekerjaan Fortran adalah merupakan salah satu bahasa pemrograman yang cukup tua. Lahir pada tahun 1957 dari sebuah tim yang dipimpin oleh John W. Backus. Fortran yang merupakan singkatan dari formula Presley. Dikembangkan pada 1994 hingga 1996 oleh John Backus dan staf IBM yang lain Fortran. Fortran Formula Translator merupakan bahasa teknologi pertama. Fortran pada mulanya didesain untuk mengekspresikan rumus matematika dan MAIS merupakan bahasa matematika yang paling banyak digunakan. Bahasa ini juga berguna untuk aplikasi bisnis yang kompleks seperti perkiraan atau forex testing dan pemodelan. Pengertian COBOL. COBOL adalah Common Business Oriented Language. Adalah suatu bahasa komputer awam atau high level language yang berorientasi langsung kepada permasalahan bisnis. COBOL diciptakan pada tahun 1959. Pengembangan bahasa COBOL selanjutnya dilakukan oleh suatu grup yang disebut CODESYN, singkatan dari Conference of Data System Language. Bahasa COBOL pertama kali diperkenalkan secara formal pada bulan Januari tahun 1960. Versi dari bahasa COBOL ini disebut dengan COBOL-60 dan diperbarui pada tahun 1965 untuk mengatasi hal ini. Pada tahun 1998 dan 1974, bahasa COBOL dikembangkan dan digunakan lebih lanjut dan distandarkan dengan nama ANSI COBOL atau American National Standard Institute. Singapura. Berikutnya generasi ketiga pada 1970 sampai 1980, yaitu bahasa pemrograman Basic dan Pascal.
Hah? Di teks ini. Belum. Program basic adalah singkatan dari Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code adalah disebut kelompok bahasa pemrograman tingkat tinggi. Secara arifah, basic memiliki arti kode instruksi simbolis semua tujuan yang dapat digunakan para pemrogram. Pemrograman Pascal. Pascal adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang sering dipakai untuk belajar algoritma dan pemrograman bagi pemula terutama di bidang akademis. Saat ini Pascal juga masih menjadi bahasa pemrograman standar untuk lomba Olimpiade Sains Nasional atau OSN bidang komputer. Selain itu, mayoritas ilmu-ilmu ini juga menggunakan bahasa Pascal. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu generasi bahasa pemrograman. Adapun ini generasi keempat, yaitu generasi yang mungkin teman-teman sekalian itu biasa mengenal bahasa ini. Adapun bahasanya yaitu C++, Java, dan Python, dan lain juga banyak sekali bahasa-bahasa di generasi ini. Generasi ini yaitu generasi yang dimunculkan pada tahun mulai dari tahun 1980 hingga tahun 2000. Di sini saya akan menjelaskan tentang C++, Java, dan Python. C++. Pertama kali dikembangkan oleh ahli komputer pertama Bjorn Kostuk pada tahun 1960. Bahasa perbaikan dari bahasa C ini punya fitur layaknya bahasa tingkat tinggi. Sebut saja pendekatan berorientasi objek, penanganan error, dan sangat pengertian atau autocomplete. Bahasa ini sangat cocok untuk dipakai dalam membangun aplikasi berbasis desktop. Selanjutnya Java. Java adalah bahasa pemrograman multiplatform, dilengkapi performa stabil serta keamanan terjamin. Sama seperti JavaScript dan Python, Java juga tergolong veteran karena pertama kali diluncurkan pada tahun 1995. Mengingat keamanannya, Java banyak dipakai untuk membangun sistem informasi, perbankan, retail, dan pemerintahan. Selain itu, Java banyak dimanfaatkan dalam pengembangan aplikasi dan desktop. Selanjutnya, Python. Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman open source, populer yang cukup mudah dipahami untuk pemula. Sama seperti JavaScript dan Python, bahasa Python ini sudah ada sejak dekade 90-an, tepatnya pada tahun 1991. Bahasa Python sering disebut sebagai bahasa multiguna karena bisa dipakai untuk berbagai jenis sistem, tapi kebanyakan Python dipakai untuk membangun machine learning, AI atau artificial intelligence, big data, dan robotika. Selanjutnya generasi kelima, yaitu generasi bahasa pemrograman yang dimunculkan pada tahun 2000 hingga 2000 sekarang, atau biasa kita sebut bahasa yang lebih modern. Yaitu ada jenis SIP. SIP adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Chris Ledner dengan dukungan Apple di Amerika Serikat. Swift Programming Language adalah bahasa pemrograman terkompilasi dengan tujuan umum. Singkatnya, penggunaan Swift digunakan untuk membuat program apapun termasuk aplikasi desktop, aplikasi server, dan aplikasi seluler. Swift menganut 3 prinsip utama yaitu sederhana, cepat, dan aman. Sederhana berarti bahasa Swift mudah untuk ditulis, dibaca, dan dipahami. Swift kode berjalan dengan cepat dan memiliki kinerja yang tinggi. Swift menghindari penulisan program bagi, baik disengaja oleh programmer atau tidak. Dengan Swift para programmer bisa menjadi terbiasa dengan writing Swift kode program dengan baik dan benar. Selanjutnya, Kotlin. Kotlin adalah bahasa pemrograman open source yang dikembangkan oleh JetBrains untuk berbagai platform. Tapi bahasa program ini semakin populer digunakan untuk membangun aplikasi desktop. Selanjutnya yaitu Rust. Rust adalah sebuah bahasa pemrograman sistem yang pengembangannya didukung oleh penelitian dari Mozilla. Bahasa ini dirancang agar memprogram agar programannya aman-aman, terukur, berkejaran samaan, dan praktis. Bahasa ini mendukung paradigma pemrograman fungsional dan prosedural praktis. Selanjutnya Haskell. Haskell adalah bahasa pemrograman fungsional murni. Nama bahasa pemrograman Haskell diambil dari nama seorang matematikawan yaitu Haskell Curry yang terkenal akan karyanya di bidang combination logic
Pascal hanya mengenal expression dan education. Selanjutnya skala atau bahasa pemrograman merupakan bahasa pemrograman umum yang mendukung program orientasi objek dan pemrograman fungsional. Secara umum tujuan dibuatnya skala adalah untuk mengkritisi bahasa pemrograman Java. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit contoh tentang bahasa pemrograman C++. Boleh dikasih perhatikan dulu, temannya ingin menjelaskan terkait dengan sintaks bahasa pemrograman. Siapa tahu nanti setelah ini ada yang mau bertanya, maksudnya dari line baris ini apa? Kenapa kalau bahasa C++ itu harus menginputkan IOString? Kita dibagi kecenderungan kita emang agak lain. Ada kalau menang orang Ini adalah contoh dari bahasa pemrograman C++. Penjelasannya bisa kita kan di sini kan kita ingin membuat sebuah kalimat yaitu hello world. Sebelum membuatnya kita ada yang namanya header. Header ini bagaimana cara kita mencari sumbernya untuk mendapatkan ini. Pertama yaitu ada input IOString. Ini kita bisa sejenis library atau perpustakaan. Dan using namespace ini bisa kita kategorikan sebagai buku. Jadi ketika dua ini tidak ada, kata perintah yang ini nggak bakal muncul atau bisa terjadi error. Jadi kita butuhkan yang namanya header dua ini. Kemudian untuk ini supaya bisa mencari perintah yang akan kita kerjakan, yaitu dengan main tutup kurung, kemudian tanda pokok yang sejenis ini tutup kurung, dan ini wajib juga kita. Nah, kemudian cout ini sebagai sejenis perintah untuk apa yang akan kita buat itu. Nah, kemudian kita memakai tutup kurung lanjut ini dua. Kemudian apa perintah yang akan kita tulis itu dengan tanda kutip seperti ini. Kayak saya menulisnya hello world. Kemudian di tanda kutip, kemudian penutupnya yaitu titik koma. Kemudian hasilnya yaitu sejenis kalimat hello world. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Di sini kami akan buka sesi pertanyaan. Di sini kami akan memberikan sebuah pertanyaan bukan harapan. Pertanyaan dari saya ini terkait dengan algoritma ya. Nah, tadi kan dijelasin nih sama si PEMAS yang pertama kali ya kan, PEMAS algoritma merupakan urutan atau langkah-langkah kan dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, coba dijelasin deh, menulis algoritma ini kan yang setahu saya ya, saya kan awam nih. Dan kalau saya tuh ada namanya
algoritma. Notasi algoritma ini coba deh kamu contohin gimana sih cara bikin notasi algoritma untuk flowchart. Nah, untuk studi kasusnya boleh dicontohin tadi si Pemes bilang kan bikin kopi ya. Nah, coba bikin kopi itu kalau diterjemahin ke dalam notasi algoritma menggunakan flowchart gimana hasilnya? Bisa. Kirim jadwalnya ya WK ya. Bahasa pemrograman basis dan Pascal. Saya mau nanya yang Pascalnya. Apakah bahasa pemrograman Pascal masih relevan dalam dunia pemrograman saat ini? Mungkin masih digunain nggak kira-kira? Terus juga mungkin dikasih contohnya ini Pascal digunainnya di apa gitu kan? Mau bikin apa sih Pascal ini gitu? Bikin apa? Matius Baik, di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kami Dela. Tadi bahasa pemrograman Pascal digunakan untuk apa dan masih relevan saat ini. Pascal dapat digunakan untuk pengembangan pangkal lunak dan pemrograman pada beberapa area seperti ilmu komputer, matematika, dan fisika. Beberapa aplikasi dan sistem bahkan masih menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Namun, dengan munculnya bahasa pemrograman baru yang lebih canggih dan efektif, Pascal tidak lagi menjadi pilihan yang populer. Meskipun begitu, pemahaman terhadap Pascal tetap bermanfaat sebab dapat membantu seseorang untuk memahami konsep pemrograman yang fundamental dan kemudian diterapkan pada bahasa pemrograman modern lainnya. Jadi meskipun Pascal tidak lagi menjadi pilihan utama, namun masih relevan dalam beberapa konteks di zaman sekarang. Contoh aplikasi yang masih menggunakan bahasa pemrograman Pascal yaitu game catur. Kalau yang HP berarti bukan pakai Pascal itu. Mungkin karena udah buka dan mungkin itu bakal makin canggih. Ada banyak fitur-fitur yang lalu mungkin pakai bahasa Indonesia. Karena ini bahasa pemrogramannya sebelumnya sudah ada. Bagaimana? Jadi teman-teman dalam konsep adalah diagram yang menunjukkan alur semua proses yang terdapat pada jawab yang terdapat daripada sebuah program. Jadi flowchart tadi adalah alur sebuah proses dari sebuah program. Nah, di dalam flowchart apa tadi alur alur dari sebuah program. alur dari sebuah program. Sama langkah-langkah Beda. beda ya? Oke, artinya dari langkah-langkah sama alur sama ya? Berarti flowchart ini algoritma. Algoritma itu flowchart. Beda. Beda. Step-stepnya, langkah-langkah untuk contohnya kayak kopi langkah-langkah Oke, itu apa? Bagian dari flowchart. Oke, kalau algoritma untuk memecahkan masalah. tapi langkah-langkah untuk memecahkan Masalah. masalah. Jadi sebenarnya flowchart ini apa? Algoritma itu apa? Kalau pengertiannya sama aja. Beda. Aku bilang beda-beda. Oke, dijelasin dong. Kalau beda apa? Ini apa? Betul lah.
Flowchart adalah sebuah teknik untuk memvisualisasikan alur cerita. Nah, jadi flowchart ini bagian dari alur. Jadi dia beda kan? Beda. Ya, beda-beda aja bro. Aku tahu dia diam. Tapi flowchart itu ya algoritma. Beda. Cara nulisnya. Nah, kayak tadi. Jadi di dalam flowchart itu ada memiliki beberapa simbol. Simbol apa itu? Nah, Wih, kau. kalau simbol yang ini adalah namanya terminator simbol, digunakan untuk awal dan di akhir. Biasanya untuk memulai kata-kata dan untuk mengakhiri kata-kata. Kemudian ada simbol yang petak begini, peta, namanya processing simbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian simbol yang seperti ini, ada merek dikit nih, namanya simbol input output. Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Nah, jadi kalau diaplikasikan dalam flowchart untuk membuat sebuah kopi, yang pertama kita mulai kita ambil kopi, gelas, air panas, gula, dan sendok. Nah, kemudian kita masukkan kopi dan gula ke dalam cangkir, ke dalam gelas ya. Lalu kita masukkan air panas. Setelah itu kita aduk selama 30 menit dan selesai. 30 menit. Siapa yang 30 menit? Nah, demikianlah penjelasan flowchart dari saya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila dapat kekurangan kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.